Wajar mau disandingkan Anies Baswedan, Hovifah ternyata punya 3 kelebihan kunci ini. Pemerhati politik Tony Rosyid mengungkap Partai Nasdem dan PKS dari awal ingin memasangkan Anies Baswedan dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa sebagai Capres-Cawapres. Inilah mengapa tawaran Demokrat yang menyodorkan Ketua Umum mereka Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, tak pernah mendapatkan jawaban. Setelah Demokrat mendukung, Anies Hovifah siap deklarasi, kata dia melansir dari akurat.co, Senin, 30 Januari 2023. Pilihan perempuan. Tony menganalisa 3 pertimbangan mengapa Koalisi Perubahan mengusung Anies Hovifah. Pertama, pasar Hovifah di Jawa Timur dan kalangan pemilih perempuan sangat kuat. Pertama, Hovifah kuat di Jawa Timur. Mayoritas warga Jawa Timur itu Nahdliyin. Selain gubernur, Hovifah adalah mantan ketua Muslimat NU. Pasar Hovifah di kalangan kaum perempuan Nahdliyin juga sangat kuat, kata Tony dilansir dari akurat.co, Senin, 30 Januari 2023. Majunya Hovifah sebagai cawapres, kata dia, besar kemungkinan akan mampu meraih lebih dari 50% suara warga Jawa Timur. Bahkan bisa saja suara dukungannya lebih besar dari suara yang diperoleh saat Pilgub Jatim, mengingat saat ini Hovifah adalah Gubernur Jatim. Sebagai gubernur, prestasi, hasil kerja dan jaringan Hovifah tentu makin besar. Tidak saja Jatim, menurut dia, dengan mengambil Hovifah sebagai cawapres, warga Nahdliyin di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah akan merasa memiliki representasinya. Ini juga sekaligus dapat mengurangi suara bakal calon dari PDIP, khususnya di Jawa Tengah, ulas Tony. Pilihan kaum santri. Kedua, Tony Rosyid menambahkan, apatisme sebagian warga Nahdliyin terhadap isu politik identitas, radikalisme, Wahabi, Kadrun, dan sejenisnya, akan mereda dengan sendirinya. Selama ini, sebut dia, isu-isu ini cukup berhasil dituduhkan bahkan, difitnahkan, ke Anies, dan disebar secara sengaja dan intens oleh lawan politik di kalangan warga Nahdliyin. Hadirnya Hovifah, mantan ketua Muslimat NU, akan menghapus semua tuduhan itu. Dari sini akan banyak yang sadar ternyata semua itu adalah permainan isu dan manuver politik. Kaum santri menyebut itu semua adalah fitnah dan kejahatan politik. Akan banyak santri dan akademisi lugu, tidak paham politik, yang akan tersadarkan, jelas dia. Wilayah pimpinan Hovifah terpadat kedua. Ketiga, kata Tony, Jawa Timur merupakan penduduk terpadat kedua setelah Jawa Barat. Ada 30 juta pemilih di Jawa Timur. Anies kuat di Jawa Barat, tapi tidak di Jawa Timur. Dengan memasangkan Anies Hovifah maka relatif mudah bagi Koalisi Perubahan memenangkan Jawa Timur dan Jawa Barat. Membaca data pemilu-pemilu sebelumnya, siapa yang menang Pilpres harus menguasai 2 dari 3 wilayah terbesar di Indonesia yaitu Jabar dengan 34 juta pemilih, Jawa Tengah 27 juta pemilih dan Jawa Timur dengan 30 juta pemilih. Dengan memasangkan Anies Hovifah, pasangan ini diprediksi kuat akan memenangkan kontestasi Pilpres 2024, demikian kata Tony Rosyid.